wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jidan Afrizal. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek website yang telah saya buat untuk kebutuhan proyek ujian akhir di mata kuliah pemrograman web lanjut. Yang terhormat, dosen pengajar Pak Muhammad Fadli Pratama. Jadi untuk nama website atau project yang saya buat itu bernama Cari Magang. Akan masuk ke introduction. Jadi di Cari Magang ini saya memilih SDG 8, yaitu Decent Work and Economic Growth. Mengapa saya memilih SDG 8? Karena melihat realitas yang cukup mengkhawatirkan di Indonesia. Menurut data, tingkat pengangguran usia 15 sampai 24 tahun itu adalah sebesar 13,55% menurut BPS tahun 2024. Tingkat pengangguran nasional itu sebesar 4,82%. Indonesia butuh 2 juta lapangan kerja baru setiap tahun. Yang keempat itu 67% perusahaan kesulitan merekrut fresh graduate menurut ACCN tahun 2023. Di sini ada 4 masalah yang ditemukan. Menurut analisis saya, yang pertama itu adalah kesenjangan informasi, kedua itu mismatch skills, yang ketiga itu akses terbatas, dan yang keempat itu verifikasi terbatas. Sebelum lebih lanjut, saya di sini akan mendemokan websitenya. Jadi ini adalah website yang telah saya buat. Jadi ini udah versi production, yaitu versi deploy. Di sini saya menggunakan Netlify untuk deployment-nya, untuk deployment front end. Nah, jadi di sini tuh ada saya sebutnya itu homepage. Jadi ini halaman di mana user itu posisinya belum login. Di sini ada untuk masuk sebagai user, dan ini adalah daftar. Di sini saya akan mendemokan untuk fitur daftar dulu. Di sini ada notifikasi berhasil login, berhasil registrasi, dan di sini saya bisa login menggunakan akun yang telah dibuat. Nah, jadi untuk project ini saya sudah memenuhi requirement dari tiap bagian-bagian yang ditentukan di AdLink. Jadi datanya ini saya ambil dari API eksternal untuk data yang saya akan sinkronus setiap 24 jam. Jadi datanya itu akan selalu nambah. Nah, ini datanya itu baru 15. Kenapa? Karena saya baru melakukan deployment baru semalam. Jadi data yang barunya itu baru pada masuk. Jadi ini datanya itu baru. Jadi diposting 23 Juli. Sekarang tanggal 24. Jadi ini tuh posisinya ini tuh baru semua link-linknya. Gitu. Jadi ini semua linknya tuh bekerja. Jadi emang benar-benar bisa dipakai linknya. Terus di sini juga bisa cari berdasarkan perusahaan. Di sini saya ngelakuin filtering dari semua data yang diambil. Saya kelompokin menjadi per perusahaan. Itu ada berapa lowongan. Misalnya Unipin. Nah, dia akan masukin Unipin aja gitu. Lalu bisa berdasarkan lokasi juga. Misal Tangerang. Jadi dia akan menampilkan Tangerang aja. Terus misalnya posisi itu misal sosial media. Dan
Di sini juga karena ini profile ya, jadi saya maunya itu bisa diedit untuk bagian field-field profilnya. Misal saya ubah nama lengkap, berubah. Ya, jadi sekian untuk uh, demo webnya. Kembali ke presentasinya. Nah, jadi ini adalah tools utama yang saya gunakan untuk membuild project ini. Yang pertama itu ada VS Code untuk uh, melakukan code-nya, lalu ada GitHub untuk repositorinya, Postman untuk tes API, dan Canva untuk membuat presentasinya. Nah, ini adalah teknologi yang saya gunakan di project ini. Jadi ini terlihat banyak part-partnya, cuman hanya beberapa part saja yang menjadi part utamanya. Jadi di sini ada Railway. Railway ini tuh jadi untuk deployment backend-nya. Saya gunakan Railway. Jadi ini di Railway itu bisa include database langsung connected ke backend-nya. Jadi Railway itu sangat bagus untuk uh, ngelakuin project yang masuknya tuh simple kayak gini. Lalu ada Next.js, itu framework React. Lalu ada PostgreSQL, itu untuk backend-nya. JavaScript untuk bahasa pemrogramannya. Dan ada Prisma. Prisma itu saya gunakan untuk uh, import skemanya. Jadi saya buat script Prismanya dan saya bisa langsung post skemanya itu ke database-nya. Karena di Railway itu database-nya itu untuk yang Postgre itu nggak bisa ngelakuin uh, SQL-nya di sana gitu. Jadi perlu uh, ngepost saya gunain ke Prisma biar biar dari proses development ke deployment itu lebih mudah. Jadi saya nggak perlu strukturin ulang untuk field-field table-nya. Lalu ada Rapid API untuk API eksternal, Netlify untuk front-end deployment, dan ada cron job. Cron job ini saya gunakan untuk agar karena kan di Railway ini karena saya versi itu pakai yang gratis dan ini tuh serverless, jadi saya perlu hit API-nya itu setiap 5 menit agar posisi Railway-nya itu nggak sleeping gitu, jadi nggak mati. Dan juga saya gunakan cron job untuk uh, ngehit asinkronus datanya itu setiap 24 jam. Jadi ini tuh sudah otomisasi untuk pengambilan data-datanya gitu. Jadi dari sisi API itu tuh dia uh, irit kuota karena kan ini pakai versi yang gratis API-nya. Jadi hemat untuk penggunaan kuotanya. Di sini ada arsitektur teknis. Uh, ya ini stacknya yang saya gunakan tadi. Jadi Next.js untuk front end-nya, backend.js plus Express, database itu Postgre, deployment Railway plus Netlify. Nah ini untuk integrasi API-nya. Jadi Rapid API saya gunakan untuk API eksternal untuk mengambil data, tidak secara real time, uh, karena data yang diambil dari API-nya juga itu nggak setiap detik tuh ada secara perubahan secara langsung gitu. Jadi saya ambilnya itu secara bulat 24 jam aja, biar dari segi kuota limitasi itu lebih irit dan cukup gitu. Dan untuk keamanannya itu di sini uh, saya ada course protection agar backend itu hanya bisa diakses lewat front end saya saja. Lalu ada rate limiting, SSL encryption, correction pooling, dan uptime monitoring. Uptime monitoring ini saya gunakan itu menggunakan cron job. Jadi uh, agar dari backendnya itu tuh nggak sleeping gitu. Jadi ada uptime monitoringnya. Nah, di sini dampak potensial untuk kontribusi pada SDG 8 itu ialah yang pertama bisa mencapai target 8.5, yaitu mencapai kesempatan kerja penuh dan produktif untuk semua termasuk kaum muda. Dan target 8.6 mengurangi proporsi kaum muda yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan atau pelatihan. Cara berkontribusinya itu saya memfasilitasi akses, lalu mengurangi gap, dan meningkatkan kualitas. Gitu.
Dan potensi yang dapat dikembangkan dari produk yang saya buat ini adalah jika ingin dilanjutkan itu possible. Semisal untuk short termnya itu mungkin ada fitur-fiturnya ini yang saya tulis di sini kayak sistem login, register untuk lebih personalized, lalu ada fitur bookmark dan tracking aplikasi, dan mungkin notifikasi email untuk peluang baru. Dan ini ada medium term dan long term. Ini mungkin dampak potensial yang bisa dikembangkan jika ingin dilanjutkan produknya. Jadi kesimpulannya itu, saya berharap dapat berkontribusi pada pencapaian SDG 8 di Indonesia, menciptakan ekosistem magang yang lebih inklusif dan berkualitas. Jadi saya berharap untuk produk ini tuh dapat membantu terutama yang mahasiswa agar dapat uh, mencari lowongan magang dengan lebih mudah. Karena menurut saya memang ini datanya itu diambil dari beberapa sumber seperti LinkedIn gitu. Cuman dengan adanya aplikasi saya itu tuh memudahkan. Kenapa? Karena uh, yang tadinya perlu waktu beberapa jam, kita hanya perlu waktu beberapa puluh menit gitu hanya untuk mencari list-list magang. Jadi website itu tuh khusus untuk kumpulan perusahaan yang memang sedang mencari pemagang aktif gitu. Jadi lebih mudah dan lebih efisien dalam segi waktu. Gitu. Dan ini ada domainnya. Jadi ini udah versi deployment dan terima kasih. Thank you.